dia punya handphone, ya kan, dalam itu ada aplikasi Al-Quran, Murotal, tetapi juga ada video mantap-mantap. Ada video mantap-mantap gitu kan. Nah, betul. Walaupun ada yang bilang itu nafsu perempuan lebih banyak kita nafsu laki-laki, benar nggak kan? Betul. Betul ya. Itulah makanya kenapa ada hawa nafsu, nggak ada adam nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Pengangguran Negeri Sipil. Masih di momen bulan puasa Ustaz Lutfi. Terima kasih sekali waktunya sudah sempat luangkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Masih kita bahas tentang keresahan-keresahan, fenomena-fenomena yang terjadi di bulan puasa ini Ustaz. Nah, salah satunya itu ada, sekarang kan Al-Quran itu bentuknya sudah banyak berubah. Kayak contohnya sekarang di HP aja sudah bisa download di Play Store Al-Quran. Nah, karena sekarang eranya digital gitu, dan sekarang juga lagi puasa, kan diperintahkan banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, ketika lagi siang-siang nih, nunggu beduk maghrib, kita main handphone, buka Al-Quran sambil rebahan. Boleh nggak itu baca Al-Quran sambil rebahan, Ustaz? Kaum rebahan. Iya, rebahan. Karena kalau duduk kan lelah gitu, menjaga stamina gitu, rebahan. Oke, baik. Ya, jadi ini pertanyaan ini bagus banget gitu ya. Karena pertanyaan ini menunjukkan bahwa bagusnya keimanan seseorang. Dia baca Quran, rebahan gelisah. Ini bener nggak, boleh nggak? Oh iya. Kalau imannya yang masih jauh kan jangan boro-boro mau baca gitu. Mau download aplikasinya atau ngelihat aja belum tentu. Wah, alhamdulillah nih berarti ya. Ini pengangguran sudah meningkat. Iya, sudah meningkat bacaannya. Iya, betul. Karena semakin dekat dia harus semakin rajin berdoa. Betul. Supaya dapat THR. Itu dia. Ya, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ya, baik. Jadi ini terkait adab saja sebenarnya. Gitu. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim gitu. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Rebahan. Jadi maksudnya di sini adalah agar senantiasa mengingat Allah dalam situasi kondisi apapun. Bagaimanapun, dimanapun begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca Quran ini bagian daripada mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu bisa bentuknya dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ini termasuk Al-Quran, baca Al-Quran ini termasuk bagian dari zikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan tadi. Ya. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kalau misalnya sambil rebahan? Rebahan itu sebenarnya ya, kondisi di mana dia tak sanggup lagi untuk duduk. Atau berdiri sehingga rebahan. Gitu. Sehingga dalam sholat Nabi dalam perkara sholat itu pernah bersabda, kalau emang nggak kuat sholat berdiri, kalau nggak duduk nggak kuat ya rebahan, berbaring atau rebahan. Nah seperti itu artinya apa? Kondisi di mana orang udah nggak sanggup lagi untuk duduk atau berdiri. Jadi yang benar adalah rebahan sambil baca Quran boleh. Boleh Ustaz. Tapi baca Quran sambil rebahan kurang oke. Ya, beda nih. Ya, rebahan sambil baca Quran boleh. Bagus malah. Bagus. Sangat bagus, sangat oke, tapi kalau baca Quran sambil rebahan nggak bagus. Tapi boleh, tapi kurang oke. Bedanya di mana? Bedanya rebahan sambil baca Quran, misalnya dia lagi sakit. Lagi sakit. Lagi di infus tangannya, nggak boleh banyak gerak, harus relax gitu kan. Dia nggak bisa duduk. Kondisi seperti itu daripada bengong main HP, dia malah baca Quran. Masya Allah. Ini rebahan, kemudian dia baca Quran. Ya kan, selain lagi sakit
pahalanya bertambah, betul bertambah juga ya. Betul. Atau misalnya kita udah pulang kerja, macet di jalan, duduk di motor berjam-jam sampai Rebahan di motor. sampai sudah tak sanggup lagi, Oh, gitu tak kan. lagi ya. Duduknya udah nggak sanggup lagi. Panas, Pak, panas. Macet, banyak galian, banyak tutup jalan, penyempitan dan sebagainya. Nah, tapi sudah sampai rumah, udah bersih-bersih, lelah banget udah tuh. Duduk aja udah, ya Allah, udah sempoyongan, rebahan lah. Rebahan tapi belum bisa tidur. Nah, dia baca Quran. Nah, itu bagus. Iya. Nah, tapi kalau misalnya baca Quran sambil rebahan nih kurang bagus. Nggak capek nggak apa, Malas aja malas. nah males, capeknya pun nggak seberapa mungkin kan gitu. Nah, emang biasanya kebiasaan rebahan. Masih rebahan. Kemudian mau baca Quran nih, karena waktunya baca Quran nih, sambil rebahan nah gitu. Dalam suatu kondisi seperti itu kurang oke. Oke. Karena diantara adab Al-Quran, membaca Quran ialah menghadap kiblat. Sambil duduk menghadap kiblat. Tapi boleh, cuma kurang oke. Kurang oke aja tapi ya. Iya. Jadi begitu tuh buat anda semua ya, ya kan yang Kaum rebahan. kaum rebahan ya kan, bangunlah sebentar sejenak ya kan baru baca Quran. Betul. Abis itu rebahan lagi. Nah, iya begitu. Boleh ya kan tapi ya, Boleh. iya rebahan lagi. Nanti bangun lagi baca Quran lagi. Betul. Gitu sekali. Oke Tat, makasih Tat. Nah, saya juga mau nanya nih Tat, Ya. ya kan ini juga pasti ada di semua kalangan para kaum rebahan dan pengangguran, ya kan. Handphonenya udah oke Tat. Sebagian Ya, kali, sebagian. ya, sebagian ya nggak semua lah ya. Iya. Sebagian, mohon maaf, sebagian para pengangguran dan rebahan itu handphonenya sudah Android ya kan, sudah zaman Android kan. Al-Qur'annya udah ada, tinggal dibaca doang ya kan. Murotalnya juga udah ada, tinggal didengerin doang. Nah, dia punya handphone ya kan. Dalamnya itu ada aplikasi Al-Qur'an, Murotal. Tetapi juga ada video mantap. Ada video mantap gitu kan. Nah, itu bagaimana Kak? Itu bagaimana itu kita ya kan, apalagi di bulan puasa seperti ini gitu kan. Itu handphone ada positifnya, ada negatifnya. Jadi ini mantap tuh yang ini kayak mesum gitu. Video mesum. Video Ya. mesum gitu Ustaz. Ya baik. Nah, bagaimana tuh Ustaz tuh? Ya, kalau Al-Quran, ya aplikasinya itu sangat jelas ya. Itu adalah sebuah kitab suci ya kan. Kebenaran, sesuatu yang baik. Kemudian berbanding dengan satu lagi itu video mantap itu. mantap. Baru denger saya mantap. Itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yastawil khabithu wa thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Seperti itu. Jadi, apa artinya maksudnya? Katakanlah bahwa keburukan dan kebaikan itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Sesuatu yang berbeda sehingga yang buruk walaupun membuat kamu kagum gitu, ya tetap itu harus dikatakan buruk gitu. Nah, dalam kondisi yang ditanyakan tadi itu adalah kondisi di mana seseorang harus memutuskan, karena sudah jelas ya bahwa Al-Quran itu ya, aplikasinya baik. Video yang satu lagi, yang video ini tidak baik, buruk ya, negatif atau buruk. Maka ini adalah kondisi seseorang harus mengambil keputusan. Jadi bukan lagi dia galau, aduh dihapus video ini sayang gitu kan. Quran nggak mungkin, kitab suci saya gitu kan. Saya merasa dua-duanya ada di HP saya dan kemudian saya merasa bersalah gitu. Tidak usah lagi kita bingung atau gelis atau galau ya, dihapus sayang, ya jangan begitu. Tapi tindakan keputusan bahwa ini buruk, ini baik, maka yang buruk harus kita buang. Jadi harus dihapus, dibersihkan. Ya, aplikasi Qurannya jangan. Kalau bisa udah mulai dibaca, ditadabur dan sebagainya. Begitu. Apalagi di bulan puasa seperti ini Ustaz ya. Bahkan di luar bulan puasa juga. Jadi begitu Tata. Jadi buat teman-teman ya kan yang saat ini di handphonenya bulan puasa ini hapus semualah video mantap-mantapnya. Habis lebaran download lagi. jangan Tata. Jangan ragu. Jangan di-download. Jangan download ya maksudnya. Streaming gitu. Beda lagi ya Tata ya. Oke, berarti nggak usah nonton. Itu biasanya kan Ustaz, kenapa kayak gitu?
Setelah dia nonton itu, saya berdosa. Saya harus cari pengembang pahala baca Al-Quran. Baca, bertobat lagi. Gak boleh itu ya, kayak gitu. Ya. Kalau misalnya lagi khilaf, jadi ada kaul ulama yang begitu indah ya. Jadi kalau misalnya perbuatan dosa yang pada akhirnya membuat dia ingat kepada Allah, itu lebih baik daripada amal soleh yang membuat seseorang menjadi sombong. Tapi ini masang aja nih Ustaz. Nah begitu. Dua-duanya nih ada supaya ketika dia setelah nonton itu dia kembali lagi itu. Nah ya. Nah kalau misalnya perbuatan dosa yang dilakukan ini sengaja atau menjadi rutinitas, wah ini udah jadi beda. Bukan hilaf ya? Ya bukan hilang. Kalap itu mah. Kalap itu udah apa namanya umur nggak tahu kan. Jadi memang itu sebuah keputusan yang harus disegerakan. Tinggalkan nafsu yang buruk gitu. Lagi-lagi emang itu bulan puasa kita menahan hawa nafsu, Betul. Menahan nafsu, apalagi terkait hal-hal seperti itu. Betul. Ya kan? Pasti bukan hanya laki-laki dan perempuan tuh banyak kayak gitu yang menggunakan ada aplikasi itu juga dan juga beberapa video mantap-mantap itu. Waduh, jangan sampai lah. Ini Kalau kan- memang sengaja begitu kayak Bang Fitra bilang tadi, biar salah satu saya mengingat Allah dengan saya berdosa dulu, nanti saya merasa menyesal ingat Allah. Kalau kan gitu. Iya. Kalau lagi lihat-lihat habis itu mati gimana? Belum sempet istighfar kan gitu. Iya. Lagi kita harus jaga hikmah ya, Iya. jaga jangan sampai kita dimakan nafsu kita sendiri. Betul. Ya, walaupun ada yang bilang itu nafsu perempuan lebih banyak dibandingkan nafsu laki-laki, benar nggak Tat? Oh, betul. Betul ya, itulah makanya kenapa ada hawa nafsu, nggak ada adab nafsu. Nah. Ya, tapi- karena saking banyaknya nafsu perempuan dibanding laki-laki, tapi ya, Luar biasa. kita harus jaga nafsu kita, Tat. Jaga. Jaga nafsu kita. Lagi di bulan suci Ramadan ini. Oke, gitu ya. Ya. Baik, Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. buat materinya di kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Alhamdulillah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.